Kami pun harus menempuh hampir 3 jam perjalanan untuk sampai di area Kampung Mati Nyomplong. Namun sayangnya dikarenakan akses yang cukup rawan, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Permisi Pak. Assalamualaikum Pak. Ya halo Pak, kami dari tim deg-degan. Iya, udah sore banget ya? Iya Pak. Sampainya. Siap. Bapak, izin mungkin kita boleh bereksplorasi di sekitar sini Pak? Oh iya, mangga silakan langsung aja ke sini. Kalau misalnya ntar butuh bantuan apa-apa, ntar rumah saya di sini. Oh, baik. sebelah sana siap. Makasih ya Pak. Terima kasih ya Bapak ya. Yuk. Mari. Setelah meminta izin kepada Pak Ali selaku ketua RT setempat, penelusuran pun kami mulai. Lagi maghrib, Iya. hawa mereka semakin terasa. Oke. Oke, kita sudah sampai ke lokasinya yaitu Kampung Nyomplong. Dan sepertinya memang karena kampung ini tuh sangat luas, kita akan membagi 2 tim kata Tasya. Oh boleh, supaya bisa eksplorasi Betul. ke beda tempat ya, boleh Betul, kali ya. betul. Aku boleh dibantu Siap. kalian mungkin sama Kak Den dan juga Kak Rudi. Oke, kalau gitu aku sama Kak Frisli ya. Ya, oke. Kita berbicara sini berarti ya. Oke. Aku coba untuk eksplor di sebelah sini ya kan Anda. Siap. Boleh. Kalian hati-hati. Oke, siap. Ya. Hati-hati. Tim, minta HT. Terima kasih. Kita ke samping sini ya. Take care ya semuanya. Ya, hati-hati. Semuanya. Hai Fasya. Untuk mempersingkat waktu, kami pun mencoba membagi menjadi 2 tim untuk menelusuri ke seluruh Kampung Nyomplong. Mau bangunan yang mana dulu Kak Frisli? Kita masuk ke sini yuk. Kesini dulu. Ya. Hati-hati ya, takutnya ada paku atau apa. Nah, pada saat udah malam hari, disitulah ketakutan aku mulai ada dari warga sekitar bahwasanya di desa ini itu mempunyai aturan yang para warga sekitar itu tidak mau di tempat ini sampai jam 5 sore. Tapi aku dan tim malah di tempat ini tuh pada malam hari gitu. Jadi aku udah takut yang pertama dari omongan itu. Kedua juga aku udah ngebayangin kayak banyaknya aktivitas makhluk di tempat ini. Kita langsung coba masuk ke dalam juga kali ya. Buat dapet gambarannya. Hati-hati Fasya. Bener-bener hancur. Ini mungkin satu dari banyaknya rumah yang menjadi gambar peristiwa pada saat kejadian bencana alam tersebut, Fasya. Aku berbicara mengenai kejadian di hari itu karena memang terjadinya pada pagi hari. Longsor yang terjadi di sini sangat cepat dan menurutku untungnya ada jeda dari terjatuhnya tanah untuk mengenai bangunan-bangunan di sini tuh ada jeda. Dimana memang para penduduk di sini tuh semuanya terbiasa beraktivitas mulai dari jam 4 pagi. Kayak yang tadi kita lihat juga ya, kita ngelewatin banyak sawah, Betul, perkebunan. perkebunan. Dan memang di pagi hari itu langsung banyak kegiatan. Tapi Fasya, residu energi yang ada di lokasi ini saat ini cukup terbilang besar. Karena mungkin mengingat sekitar sini kan hutan ya. Betul. Jadi banyak banget dari mereka yang mendeliver kejadian-kejadian di mana terjadinya bencana alam tersebut. Tapi ya itu balik lagi ya Kak Frisli, memang yang aku lihat dari bangunan ini saja tuh damage yang diberikan oleh bencana alam itu sepertinya sangat besar ya. Iya. Sampai-sampai bisa dilihat banyak puing-puing, bahkan rumah ini hanya tersisa kerangkanya aja. Betul. Dan aku masih belum tahu rumah lainnya itu seperti apa dan apakah mungkin ada korban jiwa di tempat ini, kan aku nggak tahu ya. Oke, karena tadi kamu bilang tentang korban jiwa, Mm-mm. ada salah satu sosok di samping saya saat ini. Sosok ibu-ibu, tapi memang kalau ditanya ada nggak sih yang meninggal pada saat kejadian tersebut, alhamdulillah tidak ada yang meninggal.
Tapi yang sampai terluka memang ada. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun tak jauh dari area ini beberapa perkampungan lain juga turut serta menjadi korban ganasnya longsor. Hingga tercatat beberapa di dalamnya menjadi korban. Mungkin karena itu yang terkena puing, lemparan Iya. puing atau batu-batu besar itu, Fasya. Jadi memang sempat ada yang mengalami luka. Sosok yang di samping ini sebenarnya sosok penjaga dari bangunan ini. Jadi rumah ini dulunya di bagian depan sini ini adalah bagian kamar yang memang total semuanya hancur memang, iya Fasya. Saat ini kita berdiri itu di ruang tamu atau ruang berkumpul keluarga. Jadi kawasan sini itu memang ruang untuk menonton televisi. Terus bagian sini untuk ke toilet. Dan ini ada kamar lagi. Itu bisa dilihat juga Fasya ke belakang. Itu udah bener-bener langsung kebun atau hutan gitu ya. hutan di mana longsor itu menimpa pekarangan rumah sini gitu. Itu dari semalam ya, semalam itu hujannya deras banget. Sampai pagi jam 7 tuh tiba-tiba bau angus. Oh iya itu pohon-pohon kok katanya pada jalan. Itu mah tiba-tiba gitu aja. Dan ditarik mundur lagi, aku dapat gambaran bahwa ada seorang keluarga, kepala keluarga yang bernama Supriyadi, Pak Adi, mempunyai 3 anak. Untuk Pak Adi yang tinggal di sini bisa kita bilang mungkin ini adalah rumah secara turun-menurun, di mana residu energi dari sosok perempuan yang sudah paruh baya ini merupakan leluhur dari mereka. Gambarannya itu pada saat kejadian itu kan ini juga ada bekas hancurnya, Fasya. Iya betul. Itu terjadi di pagi hari. Jam menunjukkan menuju jam 8 pagi. Di mana memang semuanya rata-rata sudah beraktivitas. Betul. Dan rata-rata anak-anak yang tinggal itu udah pada main-main keluar. Entah sekolah atau apa Enggak, ya. itu setelah kita tahun baru. Jadi itu memang Oh masih lagi libur berarti. liburan. Iya, jadi emang pada saat itu ya leluhur ini juga bilang pada saat itu sang istri memang sedang istirahat setelah memasak di belakang. Tapi dapat gambaran tiba-tiba dia ngeliat kayak dari belakang itu ada cahaya terang yang seperti menembus tembok. Dan akhirnya si ibu berlari keluar dan melihat gemuruh itu dari belakang. Oh seperti diberi tanda Betul, berarti. Untungnya mungkin residu energi yang saat ini kita ada di bangunan ini masih terbilang sangat positif dan memberitahu bahwa dia merupakan leluhur dari Pak Supriyadi yang memang tinggal di sini. Tapi untuk sosok ini sendiri Kak Frisly ada yang mungkin ingin disampaikan gak sih ke Kak Frisly atau mungkin Kak Frisly pun mendapatkan gambarannya kah sekeos apa waktu itu suasananya pada saat bencana alam itu terjadi? Kalau untuk gambaran peristiwa Fasya yang jelas ada banyak untungnya cekatan ya Fasya orang-orang yang tinggal di sini. Jadi pada saat melihat adanya gemuruh dan memang pada saat itu dari malam memang sudah hujan. Jadi sudah hujan besar. Jadi memang semuanya sudah ada yang menjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul. Jadi memang dari pas udah mulai ada gemuruh, itu semuanya udah benar-benar maksa dan tidak memikirkan seperti mobil, motor, kendaraan apapun yang mereka punya udah nggak dipikirin. Elektronik atau barang-barang yang ada di rumah. Barusan ada yang lempar dari belakang, dari arah sana mungkin. Gak apa-apa kita lanjutin dulu kali ya. Tapi memang karena cekatannya itu, jadi semuanya tuh udah bener-bener ngebludak Fasya. Ini semua udah nggak bisa aku bilang jalur evakuasi. Jadi semuanya udah nabrak aja. Udah ada yang lompat, udah yang penting gimana caranya mereka terbebas dari pekarangan rumahnya. Oke, aku ngerti. Berarti memang pada saat itu sangat riuh kondisinya karena semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Iya. Jadi udah nggak ada yang memikirkan barang elektronik atau barang-barang yang memang bisa kita bilang lumayan penting ya. Iya. Aku tertarik untuk ke rumah belakang karena itu bangunan menurutku masih lengkap. Masih cukup utuh, betul. Iya. Yuk Fasya, kita ke sana. Permisi, Assalamualaikum. Penelusuran pun berlanjut ke sisi lain perkampungan yang ikut menjadi saksi akan keganasan bencana yang terjadi. Sempat kena bencana itulah, menjadikan tempat
kena musibah itu. Di Oke. segi lain emang saya sudah melihat sosok yang mungkin bisa saya bilang itu adalah sosok Sebelah yang mana? dulunya sempat kena musibah. Di sini, Kak Den. Ada di belakang sini. Oh, di belakang sini. Oke. Permisi. Oke. Jadi di sini udah mulai terasa ya. Iya. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Kak Den, Ya. mungkin boleh digambarkan seperti apa sosoknya yang ada di sini? Jadi sosok ini adalah sosok laki-laki. Laki-laki sudah kita bisa bilang tua dengan penampilan dengan kaos kutang biasa putih, bahkan celana panjang cuma celana kutang bahan katun kayak gitu. Seorang laki-laki jadi sosoknya ya? Kakek-kakek. Kayak kakek. Beliau ini kena bencana, tapi bukan di sini. Betul. Bukan di sini? Bukan di sini kenanya. Jadi emang tempat ini emang yang kena musibah bencana itu sangat luas. Satu kecamatan sangat luas. Nah, Oke. beliau ini dulunya bukan menempati bangunan ini, tapi di beda lokasi. Beda tempat kejadiannya Beda itu. tempat. Karena memang di sini kan katanya banyak sekali warga yang terkena bencana tanah longsor ya. Ya. Seperti yang kita lihat nih, mungkin di sini banyak sekali tanah-tanah. Hmm, Dan ini ternyata bukan dari korban bencana yang terjadi di sini. betul. Lalu apa yang menarik dia kira-kira untuk datang ke sini? Nah, kembali lagi. Sebetulnya ini sosok ini adalah jin yang menduplikasi. Bukan yang dulunya meninggal dan gentayangan gitu, tapi jin yang menduplikasi. Dia sempat bilang sama saya meninggal emang pada saat saya sedang sakit juga. Di saat musibah itu datang dan kondisi saya juga sedang Tidak sakit. fit ya, tidak jadi fit. tidak bisa lari mungkin pada saat Iya. kejadian itu. Saudara saya tuh, kakak saya yang paling gede, waktu pas kejadian itu kan lagi sakit. Dia nggak tahu, kaget, nggak tahu jantung, tahu gimana, mau dibawa ke bidan gitu, udah meninggal di jalan. Barusan dia bilang, dia itu bicara dalam bahasa Sunda. Aya naon, maneh ka dieu. Ada apa Anda kesini? Seperti itu ya kurang lebih ya kalau diterjemahkan ke bahasa Ya, Indonesia. mungkin ya. Dia gesturnya seperti ini. Ada apa kamu datang ke sini? Dia kaget karena biasanya orang yang lewat sini tuh cuma sekedar lewat aja. Ini kok kita ini nyari hantu menurut dia. Dia ini kaget banget. Mungkin kita bisa lihat-lihat ke dalam kali ya, karena ini kayak bangunannya sudah Ya. cukup lama juga tidak ditempati nih. Cukup lama emang. Kayaknya kalau kita ke bangunan ini kayak nggak cocok, lebih baik kita coba ke tempat Sebelah yang sana? lain. Boleh, silakan. Banyak pohon pisang ya. Oke, tadi Kak Den dan juga Kak Rudi ngerasa ada panggilan lewat sebelah sini mungkin. Ya. Apa yang dirasa? Ada sosok laki-laki mendekat, umur 40-50 tahunan, sekitar segitu. Lalu Assalamualaikum. Anda siapa? jadi Korban. Korban? Jadi di samping saya ada sosok laki-laki, dia pakai kemeja putih kecoklatan. oke. Dan dia itu pakai celananya itu celana hitam, bahan hitam. Dan dia bilang, saya adalah salah satu korban. Dia berarti ini yang saya tangkap, dia adalah salah satu jin korin dari korban. Dia berlumuran, ada tanah-tanah di Tanah. wajahnya. Ah, ya karena mungkin sekitar sini juga kalau misalnya kita bisa sama-sama lihat, ini nggak bersih ya. Jadi emang ada tanah-tanah juga di samping sini sampai ke bawah-bawah. Sebentar. Kamu kena di sini? Ya, di sana. Bukan di sini. Di sana. Bukan di sini. Dia cuma mendiami tempat ini karena tempat ini kosong. Yang jelas kejadiannya bukan di sini, katanya. Mungkin ada keterkaitan antara sosok ini dengan sosok yang sebelumnya kita temui.
dia nggak kenal sosok yang tadi katanya. Di saat dia sedang berjalan, dia masih belum terlalu paham apa yang terjadi. Dia pikir tuh gempa biasa yang cuma kecil aja. Dia jalan biasa dan kemudian goyangannya semakin... Tak dapat dipungkiri, tragedi bencana alam longsor yang menimpa beberapa warga tak hanya menyisakan trauma saja, melainkan mendatangkan satu perkampungan yang masih utuh meski dengan beragam cerita mistis yang ikut terseret di dalamnya. Lantas, apakah penelusuran kali ini mampu menguak lebih dalam akan mitos maupun cerita mistis yang beredar di tempat ini? Tak dirasa, sudah 3 tahun Kampung Nyomplong kini dikosongkan layaknya perkampungan mati semenjak bencana terjadi. Namun siapa sangka seolah berkembang sendiri rumor akan keangkeran kampung ini semakin hari semakin terasa. Tak ayal ada cerita tentang warga kampung sebelah yang tak sengaja menyambangi Kampung Nyomplong ketika sudah lama kosong. Namun yang aneh saat didatangi kampung tersebut ramai dan hidup seperti sedia kala sebelum bencana ada. Ada satu tetangga, kampung tetangga sebelah, dia nggak tahu. Terus dia mampir ke situ mau beli rokok, tahu-taunya ada rumah nyala lampu, masuk ke situ ada ibu-ibu, seorang ibu-ibu 2 sama bapak-bapak mau beli rokok katanya. Katanya itu rumah Kampung Nyomplong diisi lagi ya teh. Nggak ada orang, udah kosong kampungnya katanya. Aku ke situ ada warung, katanya ada ibu-ibu, ada suara bayi, ada suara ngobrol gitu. Rumah-rumahnya pada nyala. Nggak ada kamu, ini error ya Bu, nggak ada orang siapa-siapa di situ. Aku kemarin beli rokok sama siapa, terus dia nggak percaya tuh. Dia lihat ke sana, emang dia nggak ada. Kabur Ki, kabur Ki. Ya, di sana. Bukan di sini. Di sana? Bukan di sini. Dia cuma mendiami tempat ini karena tempat ini kosong. Yang jelas kejadiannya bukan di sini, katanya. Oke. Mungkin ada keterkaitan antara sosok ini dengan sosok yang sebelumnya kita temui? Dia nggak kenal sosok yang tadi. Pada suatu hari, di saat dia sedang berjalan di sekitar rumahnya, kemudian ada sesuatu gemuruh. Kakinya itu merasakan seperti ada getaran. Tapi saat itu dia masih belum terlalu paham apa yang terjadi. Dia pikir itu gempa biasa yang cuma kecil aja. Dia jalan biasa dan kemudian goyangannya semakin terasa karena panik shock yang begitu kuat. Ketika pikirannya ngeblank dan yang terjadi dia kena getaran dari tanah dan tanahnya itu pecah, tanahnya pecah, bergeser dan akhirnya terjadilah longsor yang dahsyat dan dia tertimbun. Dia masuk ke dalam tanah, terhimpit, nggak bisa bernafas dan akhirnya dia meninggal. Mungkin apa sosok ini sebelumnya pernah menampakkan dirinya kepada orang-orang sekitar yang lewat-lewat mungkin di sekitaran sini? Kamu pernah bicara dengan orang-orang? Apa kamu pernah menampakkan diri kepada orang? Ada beberapa indigo, beberapa orang yang punya kelebihan supranatural yang bisa lihat dia. Pada suatu hari dia jalan, kemudian orang itu tidak sengaja terlihat. Dia tidak terlihat. Ya, maksudnya dia yang tadinya tidak terlihat jadi terlihat. Tidak sengaja melihat sosok itu? Tidak sengaja. Tapi kalau menampakkan diri tidak, dia bilang. Oke. Karena dia nggak terlalu suka menampakkan diri, nggak ingin menunjukkan eksistensi sebenarnya. Itu hanya kebetulan. Tidak sengaja, jadi kurang lebih seperti itu ya? Betul. Ya, tapi gini Tasya sama Gut. Kalau
Ini kayak saya mendapatkan sesuatu, maksudnya kayak vision bahwa ada suatu tempat yang dimana notabene itu banyak sosok-sosok yang mungkin bisa kita bilang mengganggu. Tapi bukan di sini, Tapi di tempat yang beda. tempat lain. Ya, Oke, jadi kalau ini dia bukan tipe yang sering menampakkan wujudnya. betul. Dan betul juga yang disampaikan Gudi bahwa sosok ini emang bukan tipikal yang suka mengganggu, melainkan emang dia hanya menempati bangunan ini aja. Sedangkan untuk yang kita bilang sosok yang paling mengganggu, mungkin yang apalagi suka mengganggu petani-petani yang ada di sini, Suka usil gitu suka ya, usil, atau menampakkan wujudnya. betul, itu nggak ada di sini. Tidak ada di sini. Tapi di tempat yang lain. Mungkin kita bisa ke sana kali ya. Oke. Di tempat yang lain tuh di sebelah mana, Den? Soalnya saya belum dapat petunjuk. Mungkin Ya. kamu lebih jelas. Jadi Aden. nanti saya Mungkin kamu yang duluan kali ya. Ya, nanti kita sambil jalan aja. Boleh. Ya. Oke. Nah, ini dulunya jalanan perkampungan sini sih Fasya. Yang bisa dilihat ya. Itu juga ada rumah ibadah. Oh iya benar. Dan saat ini sebenarnya memang bisa dikatakan sudah diaktifkan kembali untuk seperti penanaman dan sebagainya. Jadi kalau misalnya siang dibilang total nggak ada aktivitas, sebenarnya masih ada yang datang untuk ngecek mungkin perkebunan yang masih mereka tanam di sini. Ke arah depan lagi. Permisi. Permisi, assalamualaikum. Ngerasa banyak mata nggak sih yang memperhatikan? Iya jujur. Itu barusan tuh aku mau ngomong kayak, tapi Kak Frisly kayak aku ngerasa di sini tuh banyak sosok atau gimana ya? Soalnya entah kenapa ngerasa nggak aman atau diawasi gitu loh. Nah, sebenarnya bukan mereka yang menjadi korban bencana alam, karena balik lagi ya, kilas baliknya adalah residu energi di tempat ini cukup besar karena adanya perhutanan dan juga dikelilingi oleh gunung. Jadi itu yang memberikan energi, mungkin tadi kamu bilang kurang nyaman. Tapi yang jelas saat ini memang ada satu sosok yang menurut aku menarik perhatian aku. Di mana? Aku bisa naik deh ya. Sebentar aja nggak apa-apa. Coba bantu diituin deh. Dekat. Baik, saya. Di dalam sini tadi ada sosok, mungkin dia menyerupai aktivitas dulunya masyarakat yang memang masih tinggal di sini. Ada satu sosok perempuan yang seperti memakai mukena. Mukena yang sangat panjang. Dan mungkin dia menunjukkan bahwa walaupun ini terkena dampak bencana alam, tapi bisa kita lihat sebenarnya bangunan ini masih termasuk kokoh banget. Betul. Tidak ada kehancuran dibandingkan dengan beberapa rumah yang ada di belakang kita. Iya betul Kak Frisly. Nah ini semua pada saat ini, sekarang mungkin kita makin mengeksplor tempat ini, sangat banyak sekali mereka yang mungkin penasaran sama kehadiran kita, Fasya. Aduh serem banget lagi di daerah, di rumah yang ini nih. Nggak tahu kenapa ya, tapi aku ngerasa serem banget sih rumah ini. Kita mendekat lagi ke sana. Tapi aman. Sejauh ini masih aman dan mereka masih memberikan respon yang lumayan positif. Yuk. Assalamualaikum. Terus ini juga sih Kak Frisly, jadi aku mendapatkan informasi dari warga sekitar atau warga yang dulunya itu tinggal di sini. Kalau di tempat ini atau di kampung ini tuh mereka membatasi untuk mereka melakukan aktivitas di kampung ini hanya sampai jam 5 sore. Ya. Itu aku nggak tahu kenapa. Mereka juga nggak memberitahu aku alasannya apa, cuma mereka hanya bilang mereka membatasi diri atau membatasi aktivitas yang ada di tempat ini tuh hanya sampai jam 5 sore. Karena gini Fasya, percaya nggak percaya setelah tempat ini sudah tidak ditinggalkan lagi, tempat ini masih menjadi, bisa dikatakan mungkin kampung yang diisi penuh oleh makhluk-makhluk itu. Banyak sekali mereka yang meninggal di tempat ini dan seolah menjadikan tempat ini menjadi pemukimannya mereka. Ada
suara orang yang ngobrol gitu, dikirain ada temannya lagi ke sono. Di samping mah nggak ada siapa-siapa katanya. Terus ada sinar lampu gitu. Dia ke sono mah nggak ada katanya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada lampu. Karena kan pada dasarnya sebenarnya tidak serendah ini ya dulu. Iya, Tapi iya. karena akibat longsor itu jadi makin rendah dan itu banyak banget ya.